warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah. Dan kita juga masih di Ditpol Air Bahar Kampolri. Bersama bintang tamu kita ada Chan Kelvin. Dan di hadapan saya juga masih ada nih, Masya Allah. Ini pahlawan-pahlawan Indonesia nih. Karena saya tahu nih tugasnya berat banget. Sebagai penanganan pertama tindak pidana, pencarian, bahkan penyelamatan kecelakaan di wilayah air. Masya Allah. Stop. Berat banget. So tau banget sih. Benar Ustaz, saya tahu. Sini Pak. Kenapa? Oh, aduh saya disetrap nih. Harus. Aduh, saya disetrap kalau kayak Jangan gini. banyak bicara. Biarlah beliau. Biar tahu kebenaran Wah, juga. Gimana? Silakan Benar nggak Pak? Mohon izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz Maulana. Pak Kombes, Ya. untung Bapak tidak lanjut. Kalau lanjut aku pensiun. Jadi Ustadz ya. Tugas pokok polisi perairan adalah pertama menegakkan hukum di wilayah perairan. Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat di wilayah perairan. Masya Allah. Ya. Kemudian di samping tugas itu ada bantuan SAR. SAR. Baik di wilayah perairan maupun di wilayah di sisi pulauan, di perairan, di pantai dan sebagainya. Kalau ada kecelakaan di Ya, laut, turun di Pak. laut. Langsung banyak. Kita kemarin beberapa 2018 kemarin melaksanakan kegiatan SAR di Lombok, ya, kemudian di Palu, kemudian Lion Air. Lion Air ini agak spesifik, kita melakukan penyelaman. Ya, Oh iya, saya lihat ikut beritanya melakukan tuh. penyelaman. Yang penyelaman. Ya. Ya. Yang sampai ada yang syahid. Pencarian. Yang ada yang meninggal, Ya. tapi bukan dari kita. Ya. Kemudian di Banten kemarin, ya ke Banten, itu kita terlibat semua dari polisi perairan, dibantu dengan polisi udara. Ini ada juga rekan-rekan dari polisi udara yang ikut bersama kita. Oh, ada polisi udara Ya. juga, Masya Allah. Kemarin kita di Banten itu ada tempat-tempat yang tidak bisa kita jangkau dengan air maupun darat, kita lakukan dengan suplai makanan lewat helikopter, seperti itu. Makasih banyak Ya. Pak, luar biasa. Pak, kita tahu tugasnya itu sangat berat sekali Pak Polisi Air ini. Tapi materi kita hari ini juga kalah beratnya. Kalau misalnya nanti saya tanya sama jamaah yang ada di sini, lebih berat mana nih? Milih keluarga, karir, atau ibadah? Itu mungkin bingung buat kita ya. Tapi itulah gunanya kita belajar pagi hari ini sama guru-guru kita yang tercinta. Mohon izin Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih. Ya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi tausiah kita, tapi sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, bintang tamu kita juga, Cang, tegak. Siap. Main pada Siapa? Oh, izin Pak. Kok begini? Tegak. Santai. Sini Cang, sini Cang. Oh, iya, iya. Sini Cang. Cang, kita harus tegak banget Cang. Iya, Bro. Ambil Cang. mic dulu. Bro. Ada yang mau ditanyain nggak Cang? Kita tegak. Iya, Bro. Siap. Tapi yang lain tegak semua loh. Hah? Badannya. Kalau tegak gini juga nggak enak. Ini mati ya? Oh, menyala. Ada yang mau ditanyain nggak Cang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen nanya nih Son ya, mungkin sama siapa ya? Mungkin boleh nanya ke Bapak. Silakan, boleh. Kali ya. Ayo, mau nanya apa Chan? Ah. Baru datang udah nanya. Langsung nanya aja. Silakan, Ya, Chan. Pak, Assalamualaikum Bapak Dedi Prayudi. Waalaikumsalam. Saya Chan Kelvin Pak, pengen nanya. Gini Pak, kan ini sebagai kepolisian air kan biasanya kerjanya di laut Pak. Dan biasanya kan menghabiskan waktu yang cukup lama berhari-hari, berminggu-minggu di laut gitu. Nah, cara Bapak dan juga teman-teman di sini untuk mengatur quality time dengan keluarga dengan baik itu seperti apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Monggo Pak, boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kami coba jawab. Ya Pak, maaf ya Pak. Cara kami adalah
tetap berkomunikasi. Oh. Dimanapun kami berada, yang utama adalah komunikasi. Bahwa komunikasi itu sangat penting untuk menyampaikan kabar maupun mengingatkan. Terutama lebih waktu ibadah. Waktu ibadah, ya. Tapi Bapak, anaknya ada berapa Pak? Alhamdulillah saya punya anak sepasang, Oh, sepasang. perempuan dan laki-laki. Oh, Masya Allah. yang perempuan umur berapa Pak kalau boleh tahu? Nanya aja, Maksudnya Pak. apa pertanyaan seperti itu? Ya kan nanya, kali aja bisa silaturahmi gitu Oh, loh, iya, Son. silaturahmi nggak Bapak apa-apa. mah jangan Jangan berapa? kita Umur berapa Pak? belum lo di laut lo. Umur berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Maaf. Arab.com. Tamat SMA. Ngarep. Weh, udah tamat SMA lumayan. Masya Allah. Nanti saya minta nomor telepon ya Pak. Maksudnya kalau misalkan besok-besok syuting Islam itu indah lagi biar sama Bapak gitu. Masya Allah. Chan, makasih Chan. Iya. Kalau Chan nanya, saya juga mau nanya. Tapi saya mau nanya sama Ustaz Maulana. Oh iya boleh silakan. Ustaz, Bapak, mohon izin. makasih Bapak. Iya. Semua yang ada di sini luar mungkin biasa. mewakili saya sendiri juga Ustaz. Iya. Saya dibutuhkan sama kerjaan saya. Iya. Tapi saya juga dibutuhkan sama keluarga saya. Iya. Nah biar nggak salah bagi waktunya tuh yang baik gimana Ustadz? Oke. Mohon izin ya Ustadz silakan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat, wasari'u ila maghfiratin min rabbi wa jannatul ardus samawati uiddat lil muttaqin. Bersegera. Bersegera. Islam menganjurkan kita untuk bersegera. Cepat-cepat. Bukan lambat, tapi cepat-cepat. Ada orang tepat waktu, tapi Islam bukan. Cepat waktu. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Tapi cepat-cepat itu datangnya dari Allah. Bahkan kita masih di dunia sudah persiapan untuk ke akhirat. Orang yang hebat itu mempersiapkan bekalnya untuk hari esok. Bukan hanya sekadar melamun. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengatur waktu? Dalam pengaturan waktu ada namanya waktu yang prioritas. Apa Pak? Prioritas. Ya, prioritas. Yang mana didahulukan? Makanya ada waktu yang wajib, ada waktu yang sunnah. Makanya alhamdulillahirrahmanirrahim, persiapan kita harus punya agenda. Salat ada waktunya. Bahkan ada ibadah yang berkaitan dengan waktu. Anda telat keluarkan zakat, nanti pada saat khatib naik di mimbar, berarti zakat fitranya sudah bukan lagi zakat fitrah, menjadi sedekah biasa. Ini persoalan waktu. Orang berpuasa pun begitu, persoalan waktu. Makanya manajemen waktu itu penting. Yang mana saya dahulukan? Haknya Allah. Makanya Imam Al-Ghazali membagi 3 waktunya. Sepertiga waktu untuk Allah, sepertiga waktu untuk manusia, dan sepertiga waktu untuk pribadi. Makanya yang mana didahulukan? Semua keluarga. Yang mana saya dahulukan? Apakah kerjaan atau keluarga? Maka jawabannya keluarga mendukung kerjaan. Nih sayangnya istrinya tidak dibawa. Mohon izin, harusnya istri-istri itu berkata, saya siap mendukung kegiatan suami. Disumpah enggak istrinya? Kalau jadi istri Pak, disumpah? Disumpah. Di sidang? Iya. Di sidang? Ada sidang. Artinya, jangan istri berkata, pilih kerjaan atau saya. Ya Allah. Ini namanya gantung diri. Harusnya istri mendukung atau keluarga mendukung kerjaan suami. Alhamdulillah. Sama juga. Waktu dilamar, suaminya di sidang juga. Sama di sidang juga. Di sidang juga. Jangan-jangan suaminya di sini. Suaminya di mana? Satu kantor juga. Wih, satu kantor. Banyak tuh Ustaz sekantor. Hah? Maksud Satu kantor Pak, banyak banget Pak.
Maksudnya sekantor. Oh. Kalau satu kantor suaminya PR itu. Kirain Ustaz. Jadi gitu. Mohon maaf dibagi. Ada haknya tubuh untuk istirahat. Ada haknya keluarga. Dan ada haknya Allah. Jadi kalau yang mana didahulukan adalah otomatis. Sudah ngerti semua. Ada waktu-waktu yang tidak bisa diganggu. Karena hubungannya kita kepada Allah. Tinggal diatur aja. Jadi manajemen waktunya penting. Manajemen Ya? waktu. Berarti ke Allah dulu, Ya. baru keluarga mendukung pekerjaan. Mendukung pekerjaan. Jadi jangan pernah memisahkan antara keluarga dengan pekerjaan. Justru keluarga yang mendukung pekerjaan. Kayak saya gitu. Iya, Masya Allah. Istri saya mendukung banget. Ih. Dukung? Dukung. Virus Sama, virus juga dukung. yang jelas transferan ke istri kan? Ya itu dia masalahnya. Kenapa istri saya mendukung Ustaz? Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Chan Kelvin, mohon izin Chan, sini Chan. Saya ditanyain mulu, Pak. Gak apa-apa, ini kalau nggak diundang bintang tamu. Iya, benar-benar. Ya. Mohon izin, Pak. Chan ini kan karirnya bagus, ibadahnya juga rajin, sayang sama keluarganya kalau kita lihat ya. Kalau saya sama istri belum ada, Pak. Belum Alhamdulillah ada gitu. ya. Lagi mencari-cari mungkin ya. Insya Allah, jangan Iya. modus di sini ya, Iya, ditenggelamin mungkin kamu. bisa, iya. Nanya aja gitu. Nah kalau disuruh milih karir, terus keluarga atau ibadah tuh pilih yang mana? Antara karir, ibadah sama kerjaan. Kalau saya sih insya Allah memilihnya adalah ibadah. Karena menurut saya kalau misalkan kita ibadah ini udah mencakup semuanya. Kita memilih untuk berbakti sama orang tua, berbakti sama keluarga itu adalah ibadah juga. Kita berkarir, kita mencari rezeki dari pintu rezeki manapun yang halal, itu pun juga menjadi sesuatu yang halal dan juga ibadah juga gitu. Dan mencari jodoh untuk memperistri seseorang itu pun juga termasuk ibadah gitu. Jadi sampai sekarang juga masih nyari-nyari gitu Pak. Masya Allah. Tetap kode ya gitu. Maaf ya Pak, mohon izin Pak. Sesoleh ini belum laku-laku juga. Ya enggak, masih ini loh, masih mencari gitu. Saya aja kalau perempuan meleleh loh dengan jawabannya. Bisa Bener jawab. loh. Emang gue virus. Ya, maaf. Tapi kalau misalnya milih ibadah nih, Iya. terus gimana caranya supaya keluarga nanti kalau sudah berkeluarga, keluarga tidak lalai dalam beribadah? Ya mungkin sebagai suami yang notabene adalah kepala keluarga, mungkin saya ingin mengajak istri saya dan mungkin insya Allah nanti anak saya untuk selalu bersama-sama di dalam beribadah. Jangan lupa sholat tepat waktu, insya Allah juga berjamaah juga. Jadi kita berpikir bahwa kalau kita di dunia bisa bersama-sama, kenapa nanti kita di surga, di akhirat kita tidak bersama-sama juga. Jadi kita saling mengingatkan gimana caranya biar kita sama-sama di dunia dan juga sama-sama di surga kelak Allah nanti. Amin. Masya Allah. Untuk itu kita belajar hari ini ya supaya nggak ada yang salah dan semoga kita tahu mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang harus kita lakukan. Yes, insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh nanya sama guru-guru kita ya. Boleh. Makasih. Kalau Chan. mau nanya gue lagi bisa di WhatsApp aja nanti. Oh, oke. Terima kasih. Mohon izin Bapak. Jamaah. Ini kalau saya cerita masalah pribadi, saya aja kalau misalnya naik kapal laut ke Lampung aja itu kadang badan pegel-pegel gitu. Rematik suka agak kambuh, Ustadz. Mual. Itu faktor Bukan, bukan. Karena mungkin gelombang laut dan nggak biasa. Tapi saya yakin kalau di sini nggak akan mungkin mengalami hal seperti itu. Sudah terlatih. Tapi kalau misalnya pada suatu saat kita harus mengalami, ada nggak sih pengobatannya dari sisi tibu nabawi yang harus kita lakukan? Biar nggak salah, yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Febri. Silakan Ustadz. Ya, makasih Mas Sony. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya sebelum bicara tentang kesehatan pengen ada permainan sederhana, Pak. Nanti ketika saya katakan tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan. Tepuk tangan 2 kali, 2 kali. 3 kali, 3 kali. Tapi ketika bilangannya saja yang saya sebutkan, misalnya 1 kali, jangan tepuk tangan. 2 kali, jangan tepuk tangan. Nanti kalau yang kalah, kita suruh maju ke depan, jadi bahan praktek kita. Kita mulai. Setuju? Ya. Ini konsentrasi. Tadi kan katanya komunikasi, konsentrasi ya Pak ya. Nah kita mulai sekarang. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. Nah 2 kali bukan tepuk tangan. Berarti kena semuanya nih. Oh iya, harus ada tepuk tangannya ya. Ayo konsentrasi lagi. Saya salah juga. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 1. Ayo maju jujur. Suruh maju Ustaz, suruh maju. Jujur. Ustaz mana? Ayo pilih. Pilih. Ah. Ayo pilih. Ayo maju. Ayo jujur. Nah,
Duduk dulu Mbak di sini. Kita cari mangsa satu lagi. Waduh. Ya kan? Ya, konsentrasi. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. 3. Udah konsentrasi, udah sulit. Jadi cuma dapat mangsa 1 aja. Iya, baru 1 saja. 1 aja. Ya, nah ketika kita bicara kesehatan, nah ini menarik sekali. Ada salah satu tulisan, ya ini kita hukum. Ya, ada salah satu tulisan dari seorang ahli bela diri. Kalau kita sering nonton film, pernah dengar namanya Jet Li ya Pak ya. Nah Jet Li itu bikin tulisan yang menarik bahwa hati-hati dengan pekerjaan kalian, maka kalian akan menyesal nanti 10 tahun ke belakang. Ya, jadi hari ini beliau itu di kursi roda. Hari ini beliau tidak bisa apa-apa. Beliau menyampaikan hati-hati kalian terus bekerja, kalian tidak perhatikan keluarga, tidak ada kebahagiaan, uang ada, kalian sakit. Nah, maka di sini kita akan ajarkan terapi yang sangat sederhana. Kalau tadi Mas Sony mengatakan bagaimana cara mengatasi mual. Ya, atau mengatasi ini untuk kaum bapak-bapak atau ibu-ibu biasa ketika kerja, terutama nanti di usia 45-50 itu sakit pinggang, Pak. Ya, Islam mengajarkan solusi yang sangat sederhana. Nah, caranya, ayo Teteh kita berdiri. Wah. Ya, yang pertama, kenapa ada bab ketika sholat itu yang pertama berwudu, ya setelah berwudu baru gerakan sholat. Ya, posisi ini adalah posisi yang paling nyaman, di mana semua fungsi yang ada di saraf kita akan bekerja secara maksimal. Nah, sehingga orang yang sholatnya baik maka terhindar dari penyakit pinggang. Orang yang bangun tidur adabnya baik, maka dia akan di usia 50 tahun dia akan menikmati hasilnya. Salah satunya tidak akan pernah terjangkit pinggang dan penyakit tulangnya. Nah, pendidikan ini diajarkan oleh Rasulullah dari dalam kandungan, diceritakan oleh Al-Quran bagaimana terapi janin. Ya, nah makanya untuk sakit tulang, nah terapinya sederhana. Kita seperti ini, Teh. Ya, janin di dalam kandungan itu adalah seperti ini, Pak. Nah, jadi terapinya seperti ini. Coba dipraktekin. Ya, yang dihukum harus praktekin. Ya harus cowok nggak apa-apa. Maaf, bisa diganti aja pemainnya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya nggak enak cewek. Enggak. Jadi terapi rahim ketika di dalam kandungan itu dibungkus oleh Allah, itu makanya terapi awal bagaimana Allah mendesain nanti ke depannya tulang kita kuat. Ya, jadi didesain dalam bungkusan itu maka nanti tulang kita kuat. Nah, makanya ajarilah anak kalian dari kecil sholat, maka dia akan terhindar dari penyakit tulang. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana? Nah, maka terapinya seperti tadi, Pak. Ayo, ini kita dikerjain, tapi hati-hati pulang saya ditandain, Ustaz. Ya, jadi lipat, Pak. Nah, seperti ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita hitung bisa 5 atau 10 kali. Nah, yang kedua, kembali kepada masalah pinggang. Ya, ini terapi yang sangat sederhana. Biasanya yang paling enak memang di luar ketika ada udara panas, maka dalil tentang wasamsi waduha, ada cahaya matahari, ada gerakan sholat. Nah, maka kita bisa panaskan pinggang kita sambil terapi. Nah, saling digerakkan. Ya, jadi seperti ini, Pak. Iya. Untung nggak dibilang gendut-gendut lincah. Ya, nah jadi seperti ini. Nah ini terapi-terapi sederhana yang bisa dilakukan ya untuk mengatasi pinggang. Tapi yang terpenting lagi adalah adab bangun tidur. Ya, adab bangun tidur itu tidak boleh bangun langsung jalan. Maka Rasulullah mengatakan 3 sunnah. Salah satunya adalah membaca doa dulu. Ya, yang kedua mengucap mata. Yang ketiga membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Itu panjang. Jadi dianjurkan ketika bangun kita duduk. Duduk tenang baru aktivitas. Nah, ibarat kapal kan harus dipanasin dulu ya, Pak ya. Kalau langsung jalan turun mesin. Nah, orang juga sama. Itu bisa kita aplikasikan sehari-hari ya? Bisa, Ustaz? sangat bisa setiap hari. Tapi jangan lihat saya untuk mengaplikasikan karena perutnya cukup lumayan. Masya Allah. Ya, makasih ya, Pak ya. Makasih, Pak. Makasih, Mas Sangat Adi. bermanfaat sekali Ustaz Febri. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Jamaah. Setelah ini kita akan melanjutkan lagi tausiah kita dan nanti kita juga akan mendengarkan murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan tausiah dari Ustadz Abdul Kafi dan juga Ustadz Maulana dan nanti di segmen keempat akan ada ruqyah mandiri. Masya Allah, seperti apa ruqyahnya, seperti apa tausiahnya, jangan kemana-mana ya jamaah yang dimuliakan Allah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.